Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Permasalahan yang sangat mendasar dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah karena manusia ingin menjadi seorang yang mampu. Atau dapat dikatakan, dia merasa hebat dengan dirinya. Atau dapat dikatakan, dia ingin bergantung kepada dirinya sendiri. Jikalau saya tidak katakan bahwa manusia itu ingin menjadi Allah atas segala sesuatu. Itulah kejatuhan manusia, yaitu merasa diri sombong, angkuh. Saudara, biarlah kita sangat mewaspadai perasaan seperti ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perasaan diri spesial dapat saja menjadikan seseorang itu merasa diri lebih hebat dari orang lain dengan merendahkan orang lain. Saudara, sebenarnya ketika seseorang merasa bahwa dirinya spesial atau khusus, maka hal itu harusnya membuat dia jauh lebih rendah hati. Saudara, mengapa demikian? Karena harusnya dia menyadari bahwa kespesialan dia itu ia terima dari orang lain. Sebagai contoh, jikalau ada dua orang pengemis meminta-minta kepada seorang kaya, lalu pengemis yang pertama diberikan Rp5.000, sedangkan yang kedua mendapat Rp20.000. Saudara, yang mana di antara dua pengemis ini yang menjadi orang yang diperlakukan khusus oleh orang kaya itu? Tentu saudara akan menjawab yang mendapat Rp20.000. Tapi saya lanjutkan pertanyaannya, siapakah di antara dua pengemis ini yang menerima belas kasihan lebih daripada orang kaya itu? Saudara pasti bisa menjawab, bukan? Tentu yang Rp20.000. Maka kita melanjutkan. Apakah pengemis yang diperlakukan khusus itu, yaitu menerima Rp20.000, bisa merasa diri lebih hebat daripada pengemis yang mendapat Rp5.000? Saudara, saya percaya engkau dapat menjawabnya. Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita menerima anugerah bukan satu kali, tapi berkali-kali anugerah sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita boleh sombong karena semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, sama sekali tidak. Karena semua itu hanya pemberian Tuhan. Saudara, mari kita membaca Matius pasal 2 ayat 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus, siapakah mereka?
Saudara, belum ada kesepakatan di antara para ahli tentang orang Majus ini. Namun ada orang berpendapat bahwa kata Majus itu berasal dari kata Persia yang mempunyai arti adalah imam. Ketika dikatakan bahwa mereka berasal dari timur, kemungkinan saudara-saudara itu adalah timur dari Yudea. Dan kalau timur dari Yudea, kemungkinan dari daerah Persia. Namun ketika kita membaca bahwa orang Majus ini mengetahui ada raja yang telah lahir melalui bintang-bintang, maka kita dapat simpulkan bahwa mereka ini adalah orang-orang intelektual pada zaman itu. Mungkin ahli dalam menghitung atau mengukur atau memproyeksikan bintang-bintang yang mereka lihat. Namun saudara, ketika kita membaca bahwa mereka membawa persembahan-persembahan, maka kategori persembahan yang dibawa itu adalah kategori persembahan yang berharga atau yang mahal. Jadi saudara, kita bisa menyimpulkan orang Majus ini selain orang intelektual, tapi mereka juga adalah orang-orang kaya. Namun satu hal yang kita harus tahu, betapapun kayanya mereka, betapapun pinternya mereka, saudara, bagi orang Yahudi, mereka adalah orang-orang kafir, yaitu orang yang bukan umat Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Matius mengisahkan kisah nyata ini, padahal Injil Matius lebih tertuju kepada bangsa Yahudi? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan memakai pelbagai cara untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki, hingga mereka menemukan Kristus melalui Alkitab. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus Kristus merupakan peristiwa yang sudah dinubuatkan lama dalam perjanjian lama. Dan dia lahir di kota Bethlehem. Namun saudara, yang menarik adalah bahwa kelahiran Yesus Kristus itu mempengaruhi alam semesta ini. Setidak-tidaknya saudara, mempengaruhi rasi bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini, saudara. Saudara, jikalau kita mengingat peristiwa-peristiwa penting terkait dengan Yesus Kristus selain kelahirannya, yaitu tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka saudara, kalau kita perhatikan peristiwa itu, alam semesta memberikan satu respons, atau saya mau katakan, peristiwa yang terjadi dengan Yesus Kristus mempengaruhi alam semesta ini. Kita ingat sekali pada waktu itu siang hari. Tetapi saudara-saudara, siang hari itu siang hari yang sangat gelap. Di mana Kristus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang khusus karena setelah dinubuatkan sekian ratus tahun lamanya. Namun pada peristiwa itu pula, Tuhan memberitahukan, alam semesta memberi respons. Oleh karena itu saudara, orang-orang Majus ini, orang-orang intelektual, meskipun mereka tidak punya Alkitab, mereka bisa melihat alam semesta. Dan itulah mereka datang ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu ada seorang raja lahir.
Dan saudara, bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Yesus? Maka saudara, mereka mendengar apa yang Alkitab sampaikan kepada mereka. Bahwa Yesus, Raja itu harus lahir di kota Bethlehem. Di situ saudara, orang-orang Majus berjumpa dengan Juru Selamat. Saudara, apakah yang mereka lihat dari bintang adalah pimpinan Tuhan? Dari mana kita tahu? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita setelah mereka membawa kurban atau persembahan kepada Yesus Kristus, maka Alkitab mencatat melalui mimpi mereka tidak kembali ke Herodes. Saudara, pada zaman dahulu itu Allah seringkali menyatakan dirinya melalui mimpi untuk memimpin orang-orang tertentu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan melakukan dengan berbagai cara agar orang-orang yang mustahil dijangkau oleh orang lain, Tuhan bisa jangkau untuk menyelamatkannya. Kalau orang itu memang adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk diselamatkan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa berita Injil adalah berita untuk seluruh umat manusia. Saudara, jika engkau dan saya bisa dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus, saudara, bukan karena engkau dan saya hebat, tetapi semata-mata karena Tuhan ingin memberikan berkat sukacita itu di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjalankan panggilan Kristus menjadi saksinya. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus datang kepada Tuhan Yesus membawa persembahan. Saudara, pada zaman itu, saudara-saudara, orang-orang non-Yahudi mengerti ketika mereka sujud menyembah, mereka harus membawa persembahan. Saudara, orang Majus, mereka sudah mempersiapkan semuanya karena memang mereka datang untuk menyembah. Saudara, kita tahu, penyembahan kepada Tuhan bagi orang Yahudi tidak sesederhana itu. Saudara, tidak boleh ada orang asing masuk ke dalam bait suci lalu menyembah Tuhan. Tidak boleh. Karena bagi mereka, orang-orang ini menajiskan bait suci. Tetapi saudara, yang menarik sekali adalah ketika Yesus lahir, justru yang datang menyembah Yesus, Raja di atas segala raja, itu adalah orang-orang Majus. Yang disebut orang-orang Yahudi sebagai orang kafir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, dari sini Alkitab ingin memberitahukan kepada kita dari peristiwa sejarah ini bahwa Yesus Kristus bukan hanya Raja orang Yahudi. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja di atas segala raja atas seluruh bangsa-bangsa. Tidak peduli dia bangsa Yahudi atau non-Yahudi. Saudara, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana saudara, seluruh ciptaannya harus sujud menyembah kepada dia. Saudara, jikalau hari ini begitu banyak manusia tidak sujud menyembah kepada Yesus Kristus, saudara, pada akhirnya seluruh manusia harus mengakui dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara, tidak ada kerajaan yang kokoh di dunia ini, tetapi kerajaan daripada Yesus Kristus. Dia adalah kerajaan yang kokoh. Saudara, firman Tuhan, saudara-saudara, mengatakan seperti ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 32. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah untuk seluruh bangsa-bangsa. Dia menjadi terang. Saudara, disinilah Matius menulis kisah ini, supaya bangsa Yahudi, orang Israel, yang merupakan pilihan Tuhan menjadi umat Tuhan, tidak menjadi sombong. Tetapi mereka harus tahu, Tuhan memilih mereka, karena Tuhan juga memilih bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Ketika bangsa Yahudi tidak menjalankan panggilan Tuhan,
Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, ingatlah satu hal, jikalau engkau dan saya tidak mau masuk rencana Tuhan, saudara, engkau dan saya gagal, tetapi rencana Tuhan terus berjalan. Saudara, ketika kita menerima hak istimewa, begitu spesial di mata Tuhan, maka saudara ingatlah akan panggilan Tuhan, kespesialan kita, karena Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mencelikkan mata rohani kami dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus, dari peristiwa orang-orang Majus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang punya rencana, dan Engkau mengeksekusi semua dengan sempurna. Tuhan, sesungguhnya tanpa kami, Engkau bisa melakukannya. Tetapi jikalau kami disertakan, kami berterima kasih supaya kami mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.